warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dwi, kembali lagi bersama aku, Renti. Oke, di video kali ini aku bakalan kasih informasi ke kalian mengenai konten yang cocok untuk YouTuber pemula. Nah, apa sih Kak konten-kontennya yang cocok untuk YouTuber pemula? Dan ini pastinya low budget ya teman-teman. Jadi aku bakalan jelasin yang low budget sampai yang membutuhkan biaya gitu, yang lumayan membutuhkan biaya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and komennya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai membagikan informasinya. Check it out. Oke, langsung aja kita masuk ke konten yang pertama. Konten yang pertama menurut aku cocok banget untuk YouTuber pemula, yaitu konten tutorial. Nah, sebenarnya tutorial itu simple jika kita sudah paham langkah dari awal sampai akhirnya teman-teman, dan itu sesuai passion teman-teman ya. Jadi itu terserah aja kita mau bahas tentang tutorial apa aja. Misalnya contoh ya, tutorial hijab, tutorial make up, tutorial aplikasi, tutorial masak. Jadi di situ bisa kita bahas semuanya tentang tutorial. Nah, tutorial itu apa sih Kak? Tutorial itu video yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara, atau bagaimana sih cara membuat sesuatu gitu ya kan. Kita bisa menjelaskan di konten tersebut. Oke, kita langsung masuk ke konten yang kedua, konten vlog. Apa sih Kak konten vlog itu? Yaitu video yang berisikan mengenai seputar keseharian kita. Itu kita rekam sebagai vlog gitu ya, vlog namanya. Jadi itu bisa berisikan berbagai aspek juga ya teman-teman, vlog itu. Jadi kalau aku sih, menurut aku vlog itu kontennya seperti hewan peliharaan. Bagi teman-teman yang suka kucing barangkali, atau suka ayam, atau suka anjing, atau suka kelinci mungkin gitu kan. Jadi teman-teman bisa buat video rekamannya. Nah, itu yang disebut dengan vlog ya teman-teman. Dan teman-teman juga kalau nggak suka hewan peliharaan seperti itu, untuk dijadikan rekaman seperti itu, jadi teman-teman bisa merekam kegiatan sehari-hari teman-teman. Misalnya teman-teman suka jalan-jalan, traveling, atau mengikuti acara-acara event gitu ya, konser segala macam gitu. Jadi itu aja sih rekomendasi aku tadi kan, konten vlognya. Konten vlog itu bisa ke hewan peliharaan, perjalanan, atau acara. Oke, kita langsung masuk ke konten yang ketiga. Konten yang ketiga menurut aku itu konten gaming. Nah, kenapa konten gaming ini termasuk ke konten yang low budget? Menurut aku itu karena konten gaming itu kita bisa memakai peralatan seadanya tanpa harus mengeluarkan biaya juga. Tetapi berbeda ya, misalnya teman-teman yang sudah lama dengan dunia gaming itu bisa melengkapi fasilitasnya, seperti misalnya earphone-nya atau komputernya atau gimananya. Tapi kalau untuk yang pemula ini teman-teman bisa pakai HP aja udah bisa sebenarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ya, gaming-gaming yang udah bagus itu kan dia dari bawah juga, nggak langsung naik ke atas gitu ya, butuh proses semuanya. Jadi nggak apa-apa sih mulai dari awal itu dari handphone doang, nggak mesti harus pakai komputer atau pakai earphone gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku tuh konten gaming itu bisa dimasukkan ke konten low budget gitu untuk YouTuber pemula. Jadi daripada teman-teman iseng bermain aja dan teman-teman mempunyai skill dalam bermain game dengan baik, jadi alangkah baiknya itu bisa dijadikan konten YouTuber pemula. Kita masuk ke konten yang keempat. Jadi konten yang keempat menurut aku itu yang cocok untuk YouTuber pemula, yaitu konten review. Kenapa sih Kak konten review itu masuk? Karena review itu tidak perlu harus mengeluarkan biaya, tetapi kita bisa juga mengambil berbagai informasi dari internet dan sebagainya. Di situ kita bisa mengutip-ngutip informasi. Nah, dari mana Kak? Dari misalnya seperti
toko-toko online. Di situ kan banyak berbagai komentar negatif maupun positif. Jadi di situ kita bisa menilai apa aja sih kekurangan dan kelebihan suatu produk itu gitu. Jadi kita harus sejujur-jujurnya, tidak boleh kayak ada rekayasa gitu. Jadi harus jujur kalau review nih ya teman-teman, dan dapatkan informasi yang benar-benar real gitu ya. Kalau teman-teman ingin review low budget misalnya, dan di sini cuman kita ngutip-ngutip artikel gitu, tapi memang harus informasi yang akurat ya teman-teman, jangan abal-abal menurut aku. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai modal, teman-teman itu bisa membelinya langsung. Misalnya kan kita produk Wardah misalnya ya, contohnya ini teman-teman foundation Wardah kosong sekian misalnya gitu kan, kita bisa memperlihatkan dan kita bisa langsung pakai produknya dan kita bisa nilai sendiri. Itu kalau teman-teman sudah memiliki cukup biaya. Tetapi kalau misal teman-teman tidak mempunyai biaya, atau kalian memiliki biaya tapi low budget gitu, mending nggak usah. Tetapi kalian bisa tetap review produk-produk lainnya. Nah, salah satunya kita bisa review produk gadget. Produk gadget ini banyak banget yang udah review, itu kan tanpa harus kita membeli gadgetnya gitu ya. Tapi ada juga yang sudah membeli gadget langsung kayak unboxing gitu ya. Tapi nanti next kita bahas kalau tentang unboxingnya. Jadi menurut aku review tuh bisa ke gadget, bisa ke make up, bisa review hijab, bisa review makanan juga, dan lain-lainnya ya teman-teman. Itu sesuai kenyamanan teman-teman aja dan penguasaan pemahaman teman-teman akan produk tersebut. Oke, kita langsung masuk ke konten yang kelima. Konten yang kelima menurut aku yaitu konten rekomendasi terbaik. Maksudnya rekomendasi itu apa sih Kak? Rekomendasi itu video yang menjelaskan mengenai berbagai karya yang ada di YouTube, dan di situ tuh kita bisa menilai itu pada tahun ini. Misalnya ada film yang memang amazing gitu ya, memang bagus banget gitu kalau menurut kita. Misalnya kan untuk dunia perfilman, misalnya 10 film terbaik tahun 2020 misalnya. Jadi tuh teman-teman bisa rekomendasikan apa aja, nggak mesti harus film aja gitu ya kan. Oke. Dan itu juga termasuk low budget, tapi hati-hati untuk jangan sampai kena copyright gitu ya teman-teman, atau kena klaim hak cipta gitu. Oke, kita masuk ke konten yang keenam. Konten yang keenam di sini ada fakta unik. Apa sih Kak itu fakta unik? Fakta unik itu konten yang berisikan hal-hal yang unik yang jarang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini bisa kita ambil contoh seperti on the spot. Oke, kita masuk ke konten yang ketujuh. Konten yang ketujuh di sini ada entertainment. Entertainment itu apa sih Kak? Entertainment itu berbau dengan berita, tetapi ini bukan sembarang berita ya. Tetapi ini beritanya itu membahas seputar kehidupan selebriti, bisa jadi, atau artis gitu ya. Jadi dengan catatan kalau teman-teman ingin mengangkat konten ini, teman-teman harus cermat ya dalam memilah-milah berita atau memilah-milah informasi dengan akurat, dan pastinya informasi tersebut harus yang terkini ya, maksudnya update gitu ya, terbaru. Dan yang kedua itu teman-teman harus memperhatikan ketika uploadnya itu pasti rawan kena klaim hak cipta atau kena copyright, karena ini kontennya bersifat re-upload juga. Tetapi kalau teman-teman tidak memasukkan sebuah video atau masukkan musik segala macam, itu insya Allah tidak akan kena copyright atau kena klaim hak cipta, karena teman-teman murni dengan membuat artikel tulisan tangan sendiri dengan informasi terupdate. Oke, langsung aja kita masuk ke konten yang ke-8. Konten yang ke-8 di sini ada konten kesehatan. Jadi apa sih Kak maksudnya kesehatan? Nah, teman-teman bisa membahas seputar kesehatan di sini, baik itu dari pola makan, pola hidup sehat, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh dengan baik, dan lain-lainnya.
Jadi teman-teman bebas mau bahas tentang apa aja. Juga teman-teman bisa membahas tentang seputar kesehatan lainnya. Oke, kita masuk ke konten yang ke-9. Konten yang ke-9 ini ada komedi. Nah, teman-teman pasti pada tahu komedi itu apa. Jadi, komedi itu sesuatu hal yang bisa membuat kita tertawa dan terhibur. Dan ini kalau menurut aku komedi itu terbagi lagi ya kontennya, misalnya seperti film pendek, atau itu prank, atau itu parodi, atau itu sebuah video komplikasi. Nah, video komplikasi itu apa, Kak? Video komplikasi itu gabungan dari beberapa video yang telah dipotong-potong dijadikan satu, kita ambil bagian terlucunya saja, dan itu namanya video komplikasi. Maksudnya, komplikasi video lucu maksudnya. Oke, kita masuk ke konten yang ke-10. Di sini ada konten cover musik. Jadi bagi teman-teman yang hobi musik, suka bernyanyi gitu ya kan. Jadi di sini bebas mau berkarya seperti apa, tetapi dengan memperhatikan unsur-unsurnya ya. Jangan sampai teman-teman mengambil karya orang lain karena tidak memperhatikan mungkin judulnya atau isi lirik atau bagaimana gitu. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai skill dalam bernyanyi atau tidak ingin bernyanyi tetapi menyukai musik saja, itu teman-teman bisa membuat musik sendiri. Atau teman-teman kalau suka bernyanyi bisa membuat cover lagu sendiri. Tetapi teman-teman kalau tidak suka dua-duanya, cuman suka dengerin musik atau editin musik gitu, bisa juga. Tetapi di sini kalau aku saranin ya, dan aku ingatkan juga, kalau untuk konten seperti ini nih rawan juga kena copyright alias kena klaim hak cipta. Jadi karena ini bersifat re-upload gitu. Kalau kita editing musik gitu atau video lirik musik atau video lirik lagu gitu, itu memang rawan kena klaim hak cipta. Jadi teman-teman harus hati-hati ya dalam berkarya konten musik cover ini ya. Oke, yang terakhir, yang ke-11. Di sini ada konten unboxing. Jadi kalau unboxing ini udah nggak heran lagi kita bisa melihat secara langsung itu barangnya nyata ada gitu ya. Dan ini dari sekian yang aku rekomendasikan tadi, 11 konten tadi, ada 3 konten yang itu high budget gitu ya menurut aku. Yang pertama tadi konten komedi, yang kedua konten cover musik, dan yang ketiga konten unboxing. Jadi itu 3 ini itu kayak high budget gitu. Kita kalau untuk membuat konten itu tuh harus bermodal. Dan catatan untuk konten komedi dan konten cover musik itu kan juga selain kita membutuhkan biaya yang lumayan besar, kita juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak gitu. Misalnya kalau kita punya teman terus kita bawa juga boleh, kita cover gitu bareng gitu. Atau kita mau bikin video atau film pendek gitu kan, kita harus bawa rekan-rekan lainnya, kita tidak bisa sendiri gitu untuk sebagai kameramen dan sebagainya. Jadi kalau menurut aku dari 11 tadi itulah yang high budget ya, yang 3 tadi aku sebutkan. Dan selain itu bisa dimasukkan kategori low budget karena itu masih bisa kita berkreasi sendiri gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja 11 konten rekomendasi dari aku. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya aku mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah mungkin dalam pengucapan atau penyampaian atau bagaimana. Kita saling mengingatkan saja, dan silakan komen jika ada kritik dan saran atau aku harus bikin video apa lagi nextnya. Aku bakalan terima, dan teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan lewat DM Instagram juga, dan kalian juga bisa follow Instagram aku di sini ya. Biasanya aku taruh nama Instagram aku di sini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.